Ya, Shalom, Soteria. Selamat berjumpa kembali dengan saya Bencana ya. Puji Tuhan. Saya harap saudara-saudara dalam keadaan yang baik meskipun di tengah-tengah pandemi ini. Ya. Sehat walafiat. Ya. Diberi rezeki cukup, ada shalom di tengah-tengah keluarga, rumah tangga saudara, dan bahkan di tengah-tengah masyarakat. Dan tentu banyak hal-hal yang digumulkan saudara pada hari-hari ini. Tapi biarlah kita mohon tuntunan terus ya, pimpinan dari Roh Kudus. Kita mau baca satu ayat saudara-saudara. Ya, saya kalau menyampaikan firman begini saudara-saudara, ini bukan untuk saudara-saudara saja, tapi untuk saya sendiri. Belum sampai kepada saudara, sudah kepada saya sendiri. Ya, saya beritahu kepada saudara-saudara, siapapun di dunia ini tidak luput yang dengan namanya masalah. Ya, ada pergumulan hidup. Seringkali juga kita melakukan kesalahan, kekeliruan, baik itu disengaja maupun yang tidak sengaja merupakan kelalaian. Sebab ada firman mengatakan begini kan, Tuhan Yesus sendiri loh ya, di Getsemani pada waktu itu, sedang berdoa, menyampaikan kepada murid-muridnya, daging ini lemah, roh penurut. Ya, kalau kita mencermati itu, lalu kita mesti harus, kalau begitu kita harus punya roh yang tidak penurut, saudara. Roh yang mampu, kuat, ya, melawan daging. Karena daging ini tidak mewarisi apa-apa. Firman Tuhan mengatakan darah dan daging tidak mewarisi apa-apa. Roh, jadi kita jaga terus, saudara. Roh kita, ya, roh kita yang di dalam ini loh, tidak kelihatan, tapi ada kan yang menghidupi kita ini. Roh ini akan hidup, saudara. Ya, nah ini harus dijaga baik-baik, karena roh ini mendiami daging yang lemah. Ya, lemah sekali. Seringkali lah salah. Maka itu, saudara, saya ada satu ayat, ya, yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 4 ayat 17 demikian, saudara-saudara. Sejak waktu itulah, ya, saat itulah ya, waktu itu ketika Tuhan Yesus melayani di dunia, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Ini saja saudara-saudara, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Itu terdapat dalam Injil Matius 4 ayat 17. Injil Matius pasal 4 ayat 17. Ya. Karena kata sejak itu berarti berulang-ulang terus-menerus, saudara. Bukan hanya sampai di pembacaan ini saja, tapi terus sampai saat ini, saudara. Ya, sampai kita dipanggil pulang Tuhan, atau Tuhan yang datang lebih dahulu. Ya, bertobat. Bertobat ini saya artikan berbalik, saudara. Berubah. Ya, berbalik, berubah 180 derajat. Tidak 360 derajat, 180 derajat. Ya, kalau 360 derajat nanti muter terus, saudara. Diulang terus. Ya. Gini saudara, sebelum kita dipanggil Tuhan atau Tuhan datang dulu, ya, biarlah kita berubah, berbalik. Kata bertobat itu kan ada, ya, penyesalan, ada sesuatu yang tidak baik yang pernah kita lakukan, kita ucapkan, ya, ini masih ada kesempatan, saudara. Mungkin kemarin-kemarin kita melakukan kesalahan, ya, siapa saja.
Karena manusia ini belum sempurna nanti. Ya, ketika Tuhan datang, Tuhan akan menyempurnakan kita. Tidak ada lagi yang namanya dosa, saudara. Ya, kita memang sudah diampuni dosa kita oleh Tuhan di atas kayu salib bagi yang percaya kepada Dia. Tapi apakah ketika kita masih dunia, meskipun kita digembar-gemborkan bertobat, tetapi toh masih saja ada kesalahan. Sampai yang mengucapkannya, baik itu secara pribadi atau di mimbar, kadang-kadang tidak sengaja, saudara. Karena itu masuk dalam pikiran, perasaan di dalam kita ini, itu juga dinilai, saudara-saudara. Ya, bertobat. Nah, mengapa saudara-saudara? Pada waktu saya tahun 2001 itu, Tuhan angkatan Tuhan, ada 3 kata yang sama, yaitu kata-kata ini, saudara. Ketika saya dipegang tangan saya, saudara, Tuhan berfirman, bertobatlah. Ya ini, karena kerajaan surga sudah dekat. Nah ini waktu itu Tuhan berbicara mengenai apa? Berarti saya ada kesalahan, saudara. Ada kesalahan yang perlu saya perbaiki. Ya, yang jelas-jelas kesalahan saya pada waktu itu adalah saya tidak taat mengikuti apa yang Tuhan sampaikan kepada hamba-hambanya. Ya, mereka menubuatkan saya. Ada 5 orang, 3 orang pendeta, saudara, berlainan kota jauh-jauh. Saya tidak begitu kenal, dan ada yang sama sekali tidak kenal. Dan 2 adalah yang dari 1 dokter, 1 pengusaha. Semua sama, saudara. Supaya saya menjadi hamba Tuhan full time, dan saya tidak ingin. Dan itu bertahun-tahun, belasan tahun. Dan waktunya tidak sama, saudara. Waktunya sama. Dan tempatnya juga berjauhan. Saya disampaikan dengan kata yang sama, tapi saya tidak mau. Sebab saya masih melayani, masih bekerja. Saya bisa melayani kok. Ya, kan seperti itu. Nah, saya pikir itu, saudara-saudara. Supaya saya suruh menaklukkan diri. Apa yang Tuhan nubuatkan melalui 5 orang anak Tuhan ini. Ya, ada 3 pendeta dan 2 ya, profesional, pengusaha dan dokter. Saudara-saudara. Tapi akhirnya saya menerima kan itu. Tapi itu sudah belasan tahun. Nah, mungkin apa ini? Karena apa? Bertobat itu berubah. Ya, mau dirubah. Ya, mengerti kehendak Tuhan. Kan seperti itu. Ya. Itu saat itu, saudara-saudara. Ya. Lalu Tuhan mengatakan kerajaan surga sudah dekat. Ini bicara mengenai apa? Kerajaan surga sudah dekat. Kerajaan surga ini jelas berbicara kerajaan surga, kerajaan Allah itu sama, saudara-saudara ya. Bisa bicara mengenai tempat, ya, tempat di mana Tuhan berada itu kerajaan surga, kerajaan Tuhan, tempatnya di surga. Tapi juga bisa bicara mengenai lainnya, ya. Kalau saudara membaca di dalam 1 Korintus 4 ayat 20 ya, coba kita baca, saudara. 1 Korintus 4 ayat 20 demikian, saudara-saudara. Satu Korintus 4 ayat 20. Sebab kerajaan Allah, ya, sebab kerajaan Allah, kerajaan surga, kerajaan Allah sama, bukan terdiri dari perkataan, hanya perkataan saja, tetapi dari kuasa. Ini bicara mengenai kuasa. Nah itu tentu waktu itu jelas ditujukan ke saya kan. Ada kuasa yang akan menyertai daripada pertobatan saya, saudara. Ya, untuk saya mau terima sebagai hamba Tuhan full time. Dan puji Tuhan memang begitu, saudara. Karena ternyata saya melayani yang namanya pelayanan
Healing and Deliverance Ministry, pelayanan doa kesembuhan dan kelepasan. Nah ini kan bukan masalah teologi atau saudara. Ya meskipun ada sana, tapi yang utama adalah ada kuasa. Kuasa dari mana? Kuasa dari Tuhan, dari kerajaan itu sendiri, yaitu kuasa untuk memberi kesembuhan dan kelepasan. Nah ini saudara-saudara, itu saya melihatnya di situ saudara-saudara. Jadi kita harus betul-betul ya peka banget ini saudara. Maka itu saya beritahu, seringkali daging kita akan menolak hal-hal yang tidak menguntungkan diri saudara. Ya, menguntungkan, membahayakan diri, kita tolak. Ya, tapi Roh Kudus, Roh Allah sendiri. Ya, sejak Pentakosta sudah dikatakan ya oleh Tuhan Yesus menjelang itu, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah ini saudara-saudara, kuasa itu berbicara banyak saudara. Ya, bisa pada saat kita menyampaikan firman, bersaksi, menjadi saksi Tuhan, ada kuasa dalam ucapan-ucapan kita saudara. Ya ini saudara-saudara, ya ini sudah terjadi. Tidak adakah pertobatan yang lain? Pasti ada saudara. Dan ini jalan terus. Karena dikatakan Tuhan sejak itu, saudara-saudara. Mungkin saudara-saudara atau saya, ya kemarin-kemarin, ya entah dalam pikiran, perasaan, mungkin dalam perkataan, tindakan, ada yang salah, yang bukan dari kehendak Tuhan, yang bukan dari rencana Tuhan, yang bukan dari Tuhan, bukan dari Roh Tuhan. Roh Tuhan itu kan lembut, manis, ada kasih, ada dapat pengendalian saudara, ya tak, ramah, kan seperti itu. Nah, adakah itu? Terus mungkin ada perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan saudara. Ya, siapa saja, saudara atau saya, marilah bertobatlah. Mulai sekarang kita singkirkan perasaan-perasaan, pikiran-pikiran yang melemahkan kehidupan rohani kita. Karena jelas sudah daging ini sangat lemah. Sedangkan roh manusia ini penurut. Butuh roh yang kuat, saudara. Yang mampu memimpin, membimbing kita. Maaf, bukan hanya masalah saudara dan saya bisa berbahasa roh. Bukan itu saja, saudara. Ya, hati-hati, saudara. Kadangkala kita ini nggak tahu, saudara-saudara, apakah itu benar bahasa roh atau tidak. Atau itu hanya meniru, mencontoh, nyontek. Biar roh Tuhan aja ya mengerjakan itu, saudara. Bukan itu, saudara, tapi lebih jauh. Ya, kalau menurut saya lebih senang dipimpin oleh Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus, dibimbing oleh Roh Kudus. Dia membimbing, menuntun, menyertai setiap apa? Perkataan ucapan kita, baik ketika kita ada konseling, yang konseling ya, hamba Tuhan, siapa saja berbicara di antara kita, baik yang ada di mimbar, dalam ucapannya itu kadang-kala tidak sama, saudara. Ya, tidak sama. Mari saudara, ini pelajaran yang baik untuk kita. Kesempatan masih ada. Kita kan ingin surga. Saya ingin surga. Biar kita dibersihkan di dunia ini. Kemarin-kemarin ada keliruan, ya bisa. Tapi mari kita terus disucikan oleh Roh Kudus. Terus disucikan, terus menerus, setiap saat. Setiap saat saya beritahu.
setiap saat. Ya, kalau kita bilang tidak ada kekeliruan, tidak ada, saudara. Pasti ada. Ya, karena Tuhan bukan hanya melihat apa yang kita katakan, tapi apa yang ada di dalam hati kita, pikiran kita, perasaan kita. Kesempatan, saudara, masih ada. Selama kita masih hidup ini, Tuhan berikan kita. Maka itu firman Tuhan yang mengatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya untuk supaya segera datang. Karena apa? Tuhan ingin semua orang kembali kepada Tuhan. Semua orang kembali kepada Tuhan, bertobat supaya mendapatkan hidup yang kekal, tidak binasa. Siapa saja, saudara, baik yang sudah percaya, katanya sudah beriman kepada Tuhan Yesus, apalagi yang belum beriman, saudara, supaya mereka datang. Nah, itu saudara-saudara, pengertian saya, bertobatlah, karena kerajaan surga sudah dekat. Ya, ada tempat, ada kuasa. Ini berbicara seperti itu, saudara. Ada tuntunan yang baik, karena di dalamnya ada Roh Kudus, saudara. Ya, kita ingin supaya hidup kita ini menjelang kedatangan Tuhan atau kita dipanggil. Ini kondisi lagi sulit sekali, saudara, dan semakin sulit. Ya, bahkan nanti ada masa yang sangat sukar. Bahkan dikatakan orang beriman pun tidak tahan. Maka itu ada Tuhan datang, pengangkatan, saudara. Apakah kita bisa diangkat kalau kita tidak bertobat? Otoritas dari Tuhan, saudara. Tapi firman Tuhan tidak jelas. Ada yang diangkat, ada yang ditinggal. Suami, istri, anak, saudara, atau siapa saja. Tidak peduli, saudara-saudara. Nah ini, saudara, mari kita camkan baik-baik. Bukan saudara saja, tapi saya. Belajar. Ya, baik di dalam sehari-hari bercakap-cakap, baik dalam pikiran perasaan ini. Kita selalu, kalau ada timbul hal-hal yang memang bukan kehendak Tuhan, kita patahkan, saudara. Saya patahkan. Karena firman ini bagaikan pedang bermata dua. Kena saya dulu, saudara. Baru saudara. Dan kita mau sungguh-sungguh. Supaya firman yang keluar dari mulutku ini ada kuasa. Kuasa apa? Merubah, berbalik yang buruk jadi berubah oleh Roh Kudus lewat perkataan yang dikuasai, dipimpin oleh Roh Kudus, disertai oleh Roh Kudus, sehingga kita semua, saya, saudara, boleh menikmati sama-sama nanti di dalam kerajaan Bapa, kerajaan surga yang kekal. Di sini, saudara boleh terus menerima, mendapatkan kuasa Roh Tuhan, Roh Allah sendiri, Roh Kudus itu, ya, untuk saudara, perkataan kita ada kuasanya, dapat merubah seseorang kembali ke jalan yang baik, ke jalan yang benar, taat, saudara-saudara, supaya berkat surgawi itu melimpah, memenuhi saudara secara cukup dengan kehendaknya Dia. Bukan kehendak kita, kehendaknya Dia. Saudara, tidak usah a priori lah mengenai kata tobat ini. Kita sendiri masing-masing tahu, dan Tuhan tahu. Dialah Dia yang menuntun saya dan saudara. Ya, kita sama-sama. Jangan sampai ada orang-orang yang merasa sudah salah, apakah saya bisa masuk surga? Kamu jangan seperti itu. Tuhan punya kedaulatan. Tuhan punya perhitungan sendiri, saudara-saudara. Jangan kita mengatakan orang ini, orang itu. Saudara, mari kita sendiri, saudara-saudara. Karena apa? Siapa saja daging ini rapuh dan lemah, debu, abu. Ya, karena salah kata Ayub seperti itu, saudara. Debu dan abu, saudara. Tidak ada apa-apanya. Tidak ada sedikit pun yang dapat dimegahkan kecuali Dia, Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, yang patut dimegahkan bersama Roh-Nya yang sudah hadir, yaitu Roh-Nya sendiri, Roh Kudus, Roh Allah, Roh yang mencipta itu, dan dikatakan berdiam di dalam diri kita, dijaga. Ya, saya pun juga
dari tempat ini mungkin ada kekeliruan kepada siapa saja, saya mohon maaf, minta maaf, saya mau memperbaiki betul-betul. Saudara-saudara, mau hidup di dalam kuasa kehendaknya, ya, berjalan dipimpin oleh Dia, ya, Sang Parakletos, Sang Penolong itu, yang sudah ada di dunia ini. Saudara butuh Dia dan saya lakukan, saudara, sesuai kehendak Tuhan. Perintahnya Dia lewat pengurapan, dikatakan supaya umatku kuat dan menang. Bajana, urapi Dia. Saya berterima kasih mendapatkan kehormatan seperti ini, karena saya tahu siapa saya ini, ya Tuhan. Karena Engkau dari awal saya mengatakan bertobatlah, tapi Tuhan mau memberikan anugerah yang sangat besar ini untuk saya melakukan pengurapan. Dan sekarang lewat YouTube, tapi Roh-Mu bekerja begitu terus, Tuhan. Bukankah ini adalah kehendak-Mu dan Engkau yang berkuasa? Dan saya tidak bisa apa-apa, tapi Engkau yang menuntun hamba. Dan mari saudara-saudara, saya tidak tahu, ya, kondisi sekarang ini begitu berat dan akan semakin berat, saudara. Tetap jagalah protokol kesehatan, apa yang disampaikan pemerintah. Virus ini, saudara, sangat bahaya sekali, terus bermutasi dan masih banyak lagi ke depan. Apa itu? Tuhan memperlihatkan saya tahun 2001 itu api dan darah, dan itu sudah berlangsung pada waktu, dan itu terus berjalan sampai detik ini. Saudara-saudara, mari saudara, sekarang ada keberatan, kita butuh supaya Roh Kudus memimpin kita, supaya pertobatan terus-menerus terjadi dalam hidup kita, pengurapan terjadi terus-menerus oleh Roh Kudus, sehingga kita dimampukan untuk kita berjalan dalam pimpinannya, berjalan dalam kebenarannya. Roh Tuhan yang bekerja. Mari saudara-saudara, apa kebutuhanmu? Saya tidak menyebut satu demi satu, tapi saudara tahu sendiri, ya, masalahmu ada di dalam kesehatan, ada di dalam perekonomian, ada di dalam keluarga, rumah tangga, di masyarakat, apa saja. Saya tidak tahu, saudara. Apakah dirimu sendiri atau di tengah-tengah keluarga ada tolan, ya, siapa saja, saudara. Saudara menyebutlah, kita mengurapi supaya kita dipimpin, ada kekuatan sehingga kita menang menghadapi segala apapun. Mari, kalau yang bawa minyakmu saat ini belum dikuduskan, sekarang ini saya mau kuduskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada minyak yang belum dikuduskan saat ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya kuduskan minyakmu, sehingga Roh Kudus yang akan bekerja. Bukan karena minyak lagi, tapi Roh Kudus bekerja melalui minyak ini, dan kuasanya bekerja karena nama Tuhan Yesus berkuasa, karena Roh-Nya akan bekerja. Amin. Mari saudara-saudara, kita pakai, ya, kita pakai. Apa ini minyak sudah dikuduskan supaya kami kuat dan menang, Tuhan, supaya kami tetap dipimpin oleh Roh Kudus, supaya buah Roh itu muncul dalam diri kami, dan kami benar-benar dapat berbalik, Tuhan, menjadi orang-orang yang benar-benar sudah bertobat, sehingga kerajaan itu turun atas kami, kerajaan surga turun atas kami semua. Bapa, Kau tahu kami banyak kekeliruan karena daging ini, Tuhan, yang membawa kami akan kekeliruan terus. Sedangkan roh kami ini penurut, tapi ada Roh Kudus yang sekarang ini, Tuhan, akan bekerja atas kami, sehingga kami mampu dipimpin, dikuatkan, sehingga kami dapat berjalan terus bersama dengan Roh Kudus. Dengan pimpinan Roh Kudus, kami akan melewati semua. Hal-hal buruk akan disingkirkan, perkataan-perkataan buruk akan disingkirkan semua, dan kami boleh melihat perkataan yang memberkati, perkataan yang memberkati, perbuatan yang memberkati, dan kita menjadi panutan orang-orang, baik yang sudah kenal Engkau maupun belum kenal, sehingga orang-orang tidak binasa, karena Engkau mengingat semua orang tidak binasa, Tuhan. Semua orang boleh hidup kekal, berbalik kepada Tuhan, menerima hadirat-Mu, menerima daripada kehadiran-Mu dalam kami, Tuhan. Mari terapkan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkaryalah Roh Kudus atas mereka. Engkau yang menjaga, Tuhan, kesehatan mereka. Engkau akan menjaga
kehidupan ekonomi mereka, akan menjaga rumah tangga mereka dan banyak hal. Dan Tuhan akan memberkati hidup mereka secara jiwa, roh, dan tubuh. Kau tahu Tuhan, karena daging dan darah tidak mewarisannya roh. Menjaga roh kami dengan Roh Kudus, supaya kami tetap kuat dan menang Tuhan. Dan kami boleh melalui jalan yang begini berat bersama dengan Tuhan. Kami dilapangkan adanya. Terima kasih Kau menjamah Tuhan kesehatan mereka, menjamah sehat walafiat, diberkati rezeki dengan cukup dari Tuhan, diberikan damai sejahtera keluarga rumah tanggamu, diberkati kau, diberkati engkau, rumah tanggamu diberkati dimanapun engkau berada. Ya, engkau berjalan, Tuhan Roh Kudus yang memimpin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat surgawi, kerajaan surga turun. Pertobatan sudah terjadi untuk saya dan saudara. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sampai berjumpa kembali. Soteria. Puji Tuhan. Selamat berjumpa besok Rabu yang akan datang.